Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Gafira. Saya dari kelas KKP 5B. Pada saat ini saya berkesempatan untuk membahas beberapa topik yang berkaitan dengan auditing. Topik yang pertama, jenis-jenis audit. Yang kedua, jenis-jenis auditor. Dan yang ketiga, akuntan publik bersertifikat atau CPA. Topik yang pertama yaitu jenis-jenis audit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu audit. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan nilai wajar suatu informasi yang telah ditetapkan. Audit sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Audit operasional, suatu kegiatan yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Kriteria yang digunakan dalam audit operasional yaitu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen ataupun pihak yang berwenang dalam suatu perusahaan. Sifat laporan auditor berupa tingkat efisiensi dan efektivitas dari operasi yang diamati serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja suatu perusahaan. Contoh dari audit operasional adalah mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk perusahaan anak telah beroperasi secara efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan ini adalah suatu jenis yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang telah ada. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan berupa kebijakan manajemen, hukum, peraturan, dan serta kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam perusahaan. Sifat laporan auditor berupa ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepatuhan. Contoh dari audit ketaatan berupa menentukan tingkat gaji atau upah karyawan. Audit laporan keuangan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah disajikan oleh suatu perusahaan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang berlaku dalam audit laporan keuangan ini adalah standar akuntansi keuangan. Sifat laporan auditor berupa pendapat atas kewajaran atas laporan keuangan. Contoh dari audit laporan keuangan adalah audit tahunan atas laporan keuangan PT Samsung. Auditor. Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus kepada kegiatan auditing. Selain berkompeten dan independen, auditor juga harus memiliki keahlian berupa teknik dalam auditing. Pelaporan dari hasil auditing berupa opini seorang auditor. Auditor juga memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian internal. Yang kelima, meninjau ulang informasi yang relevan. Audit juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, Badan Akuntabilitas Pemerintahan. Yang kedua, audit internal. Yang ketiga, agen-agen penerimaan negara. Yang keempat, auditor independen atau akuntan publik. Badan Akuntabilitas Pemerintahan. Seorang auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau yang disingkat GAO. Memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan fungsi audit bagi Kongres, dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah kantor akuntan publik. Auditor pemerintahan adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan pada instansi pemerintahan. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan yang kedua, auditor internal pemerintahan
atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atau APFP yang dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen atau LPND, dan Badan Pengawasan Daerah. Dan yang kedua, auditor internal. Auditor ini adalah seorang yang bekerja untuk suatu instansi atau perusahaan. Tugas utamanya ditunjukkan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Audit internal dilakukan karena pemeriksa tingkat ketaatan pada perusahaan secara rutin. Untuk mempertahankan independensinya, auditor internal biasanya melaporkan kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya. Agen-agen penerimaan negara, yaitu seorang auditor yang bekerja pada Internal Revenue Service atau yang disingkat IRS dan melakukan pemeriksaan atas SPT pajak para wajib pajak. Dan yang terakhir adalah auditor independen atau akuntan publik, melakukan fungsi pengauditan atas informasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang sudah go public. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu kantor akuntan publik atau yang sering dikenal dengan KAP. Auditor independen, seperti namanya, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar ataupun pihak manapun dalam melakukan tugasnya. Topik yang ketiga yaitu akuntan publik bersertifikat atau CPA. Pemakaian gelar Certified Public Accountant atau yang dapat disingkat CPA diatur oleh negara bagian melalui Departemen Pemberi Lisensi di setiap negara bagian. Praktik akuntan publik dilakukan melalui suatu kantor akuntan publik atau KAP. Untuk menjadi akuntan publik bersertifikat memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama syarat pendidikan, yang kedua syarat ujian CPA yang berseragam, yang ketiga syarat pengalaman. Syarat pendidikan. Biasanya seorang sarjana S1 jurusan akuntansi dengan jumlah nilai kredit akuntansi minimum. Sebagian besar negara bagian sekarang mensyaratkan 150 jam kredit semester atau 225 kredit kuartalan untuk mengikuti ujian CPA. Beberapa negara bagian mensyaratkan 150 jam sebelum mengikuti ujian CPA, sementara sebagian negara lainnya mengharuskan kredit yang lebih sedikit sebelum mengikuti ujian CPA, tetapi mensyaratkan 150 kredit semester sebelum menerima sertifikat. Yang kedua, syarat ujian CPA yang berseragam. Yang pertama, auditing dan attestis atau yang disingkat AUD. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan yang disingkat FAR. Yang ketiga, peraturan. Yang keempat, lingkungan dan konsep bisnis. Syarat pengalaman bervariasi mulai dari yang tanpa pengalaman sampai yang berpengalaman 2 tahun dalam auditing. Beberapa negara bagian mengharuskan memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintah termasuk auditing internal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.